Halo, jumpa lagi seperti biasa dalam acara saya. Sudah lama tidak bikin video. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan video berupa pertanyaan dari teman-teman semua, khususnya yang masuk di WA. Karena kemarin saya membuat video masalah pasang kroas tiger pada motor Mega Pro. Setelah itu saya mendapatkan komentar, yaitu kenapa pistonnya tidak pakai Mega Pro, kenapa pakai piston tiger, dan kenapa kalau dikasih Mega Pro kan kompresinya tambah tinggi. Di saat ini aku ingin membalasnya secara dengan video, karena kalau dibalas dengan mengetik via WA itu penjelasannya banyak, tangannya bisa keriting. Nah, mungkin dengan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Untuk seperti itu, ikuti penjelasan seperti berikut. Penjelasannya itu seperti ini ya. Ini piston tiger, ini Mega Pro. Kalau yang Mega Pro itu jenong, nih bisa dilihat dia jenong. Kalau yang tiger itu datar. Saya pakai alat peraga, yaitu barang-barang bekas, karena kalau barang baru saya tidak ada. Ini kalau disamakan ringnya, rumah ring masuk sama dia itu tinggian Mega Pro. Kenapa piston Mega Pro jenong? Itu karena dia mengejar kompresi. Kalau tiger sama-sama mengejar kompresi, tapi dia datar, ini jenong. Nah, cara penjelasannya lebih rinci itu seperti ini ya. Ini sama-sama standar. Ukurannya itu kalau piston standar itu 63 setengah ya, 63 setengah. Ya 63 setengah kan. Ya, ini berhubung ini kemakan jadinya agak beda. Ini 63 lebih ini ya, karena kemakan sedikit ya, 63 lebih sedikit. Nah, aslinya 63 setengah. Kalau ini masih kelihatan bagus, belum kemakan, ini ada 63 setengah kalau diukur ya kan, sama, intinya sama ya. Ini 63 setengah. Diameter sama, tingginya bagian atas sama ratanya itu sama. Kita bisa mengukur dari celah ring yang sama. Kalau disamakan sama ya. Membedakan ini dagingnya agak tebel. Kalau dagingnya ketebalannya ini, karena ini datar, akhirnya ya bagian bawah ditebelin. Kalau yang ini meninggi, yang bagian bawah ditipisin. Ketebalan piston Mega Pro itu bisa menyampai ring nomor 2 sekitar sekian lah. Jadi kalau dicowak itu agak dalam. Kalau untuk Mega Pro udah sampai, paling bagian atas sekian, ring nomor 1. Sebelum kita membahas seperti ini, pastikan teman-teman itu mengetahui yang namanya kompresi ya. Bagaimana sih rumus kompresi ya? Seperti itu. Rumus kompresi adalah volume ruang bakar ditambah cc dibagi volume ruang bakar. Kita bisa mengetahui rumus kompresi dari rumus seperti itu. Seperti contoh, tidak ada kertas yang kosong ya, inilah kosong. Rumusnya itu seperti ini. FK ya, FK itu sama dengan volume ruang bakar, terus cc itu namanya isi silinder. Jadi kompresi itu rumusnya volume ruang bakar FK, volume ruang bakar atau FR lah, bisa disebut FR, ditambah cc
dibagi volume ruang bakar sama dengan berapa. Nah, itu yang menentukan angka kompresi. Seperti contoh nih motor Tiger tadi ya yang saya bahas. Itu FR-nya berapa? FR. Volume ruang bakarnya itu 25 cc. 25 cc itu isi volume ruang bakar itu 25 cc. Terus cc silinder itu 196 cc kalau Tiger standar. Standar ya. Jadi rumusnya itu adalah 25 ditambah 196 dibagi 25, nanti ketemu kompresi. Seperti itu. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung menggunakan kalkulator biar simple. Ini kalkulatornya jelek gak apa-apa. Yang penting bisa buat belajar lah. 25 ditambah 196 sama dengan itu 221, terus dibagi 25. Dia akan menghasilkan kompresi 8. Nah, ini 8. Tapi kalau volume ruang bakarnya kita kecilkan, cara mengecilkannya bagaimana? Bisa dibubut ya, dipotong silinder kopnya, itu macam-macam. Kita kasih 24 cc ya, ini angka ganti 24 terus dibagi 24. Jadi rumusnya 24 ditambah 196 sama dengan berapa? 220 dibagi 24. Ini akan ketemu cc 9. Nah, ini cc kompresi 9. Nah, kompresi 9,116 itu hitungnya kompresinya 9. Karena volume ruang bakar Tiger itu ada 24 cc. Kalau dihitung secara motor Mega Pro ya, Mega Pro MP, itu karena diameter piston sama, yang membedakan itu langkah atau cc-nya. Nanti akan kalau dihitung dengan piston datar atau Tiger datar karena ruang bakarnya itu sudah 24 cc. Nah, kalau dihitung dengan piston datar itu akan menghasilkan kompresi yang berbeda. Seperti contoh FR ya, FR itu 25 cc, terus cc atau isi silinder itu 156 cc. Jadi rumusnya 25 ditambah 156 dibagi 25. Ini 24 ya, hitungan sama ya. Bilangan sama. Nanti akan keluar angka berapa? Kan tidak mungkin keluar angka pada 9 atau kompresi 9. Jadi 24 ditambah 156 sama dengan 180 dibagi 24 sama dengan, ini akan mendekati kompresi 7, kecil sekali ya, 7,5 itu kecil sekali. Makanya Mega Pro itu dibikin jenong pistonnya. Biar apa? Biar volume pada ruang bakar itu angkanya menjadi kecil, bisa 20. Kalau angka 20 itu beda hitungan. Misalkan 20 ditambah 156 dibagi 20 itu angkanya akan beda. Jadi akan naik dari kompresi 7. 20 ditambah 156 sama dengan 176 dibagi 20, ini akan menghasilkan kompresi 8. Nah, makanya Mega Pro sama Tiger itu pistonnya berbeda. Dia jenong, yang satu datar. Karena apa? Karena yang ini cc-nya kecil, akhirnya ini piston dibikin jenong untuk mengejar kompresi. Kalau dibikin datar, kompresinya akan low. Ketika kompresi naik, itu pastikan oktan naik. Nah, dalam membuat kompresi, pastikan itu kita mengetahui namanya BBM atau bahan bakar. Kalau ukurannya, kalau dulu ada
bahan bakar premium, itu kompresi nggak usah tinggi-tinggi, jadi 9 10 itu udah enak, di piston nyaman, tidak jedak, tidak terlalu tinggi kompresi karena dia dipakai buat harian, yaitu menyesuaikan bahan bakar yang ada di Indonesia. Kalau sekarang itu bahan bakarnya muncul dengan Pertalite, Pertamax, kalau dulu kan cuma premium, premix seperti itu. Nah, sekarang ada Pertalite. Jadi kita harus bermain kompresinya agak tinggi sedikit, jangan memakai angka 9, jadikanlah angka 10 sampai 11. Kalau 12 itu tinggi lagi. Kalau dibuat harian itu riskan. Seperti itu perbandingannya antara piston datar dan piston jenong. Enak mana piston datar sama piston jenong? Yang menentukan itu kompresi, mau dibikin kompresi berapa. Seperti itu. Ya seperti contoh ini silinder kop ya mas. Ini kop motor Honda Mega Pro. Wah. Dalam kubah ini ya, ini volume ini itu ada angkanya. Cara menghitungnya macam-macam dengan cara diburet dan sebagainya. Ada yang pakai suntikan, berapa isi volume ruang bakar ya. Dimaksud volume ruang bakar adalah seperti ini ya. Seperti ini dimaksud volume ruang bakar. Nah, ketika ini volumenya tidak dikecilin, makanya piston Mega Pro itu ini menjadi dijenongkan, nah, dinaikkan supaya apa? Posisi jenong ini bisa masuk ke volume ruang bakar. Ini perhitungan motor standar ya, motor standar dari pabrikan. Kita belajar dari situ. Kalau kita belajar dari pabrik, nanti kita pasti akan bisa memahami kerja mesin itu seperti apa. Seperti itu. Kadang macam-macam, kalau pistonnya tidak dijenongkan mas, bisa ininya dikepras atau dipotong. Kalau ini dipotong, silinder kop dipotong, itu ini akan menurun. Ini ada bagian natnya hilang, itu isi volume ruang bakarnya ini sudah berubah menjadi sedikit. Terus ada lagi metode dengan cara yang bagian samping ini dibikin tambahi daging, dibikin rata, yang kelihatan cuma klepnya doang. Itu juga mempersempit ruang bakar seperti itu, menaikkan kompresi. Kalau ini yang kecil, otomatis kompresinya naik. Jangan lupa ada CC yang bisa membuat kompresi naik seperti itu. Jadi masalah piston itu tidak masalah, mau dikasih datar, mau dikasih jenong, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu bagaimana cara kita menerapkannya, mau dipakai motor harian atau motor balap seperti itu. Terkadang itu kita salah mengartikan ya, salah tujuan. Mas, kita mau motor harian nih, buat gerek-gerekan. Oke, kita kasih kompresi di angka 11 ke atas. Sedangkan kemampuan pengendaranya mampunya ngisi Pertalite. Ya bagaimana tidak jebol, kompresinya ketinggian, pistonnya lumer, tidak kuat. Dia terkikis, akhirnya nanti piston menjadi pecah, seperti itu. Jadi pastikan itu seorang namanya kita membuat mesin, kita harus tahu pengendara itu kemampuannya gimana. Mau motor balap mas, tapi dikasih piston, dikasih kompresi ukuran 9 lah, ya motornya tidak bisa lari, lemes, kurang akselerasinya kurang, galaknya kurang, seperti itu. Jadi masalah piston antara piston datar dan piston jenong enak mana? Semua itu enak. Itu penjelasan dari saya. Mungkin bisa disimak bagi teman-teman, bagi yang belum paham. Itu hanya teori dari saya. Semoga bisa membantu kawan-kawan semua video sederhana ini. Oke? Kita langsung tutup acaranya. Ya, berikut tadi adalah penjelasannya ya mengenai masalah piston, masalah piston antara piston yang datar dengan yang jenong. Semuanya itu tujuannya adalah mencari kompresi ya, seperti itu. Tujuannya adalah mendapatkan kompresi, mau di angka berapa kompresi kita buat. Masalah piston jenong, piston datar itu kita yang ngatur. Bukan enak piston jenong mas kompresinya tinggi. Tidak, karena piston datar juga bisa
menjadikan kompresi tinggi, karena itu pada dasarnya sama. Intinya kompresi, mau dikasih kompresi angka berapa, semua yang menentukan itu mekanik ya, kita yang membuat. Nah, jadi kita harus mengerti pengendara tersebut kemampuannya itu menggunakan bahan bakar apa. Mungkin saya tidak banyak cakap, video saya akhiri. Apabila ada kata-kata saya salah dalam menjelaskan atau kurang berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf. Video saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.